Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aninda Purwanti dari kelas 10B. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu trigonometri. Jadi trigonometri adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi pada segitiga yang berasal dari bahasa Yunani trigonon yang artinya 3 sudut dan metron yang artinya mengukur. Tujuannya adalah untuk menghitung panjang sisi atau besar sudut segitiga jika sebagian informasi diketahui. Mengapa trigonometri selalu segitiga siku-siku? Jadi, trigonometri adalah dasar yang didefinisikan berdasarkan segitiga siku-siku yang karena segitiga siku-siku memiliki struktur 90 derajat yang tetap dan terukur. 3 perbandingan utama yaitu sin cos tan adalah rasio yang selalu sama untuk setiap sudut yang sama dan tidak peduli seberapa besar atau kecil segitiganya. Contohnya adalah segitiga siku-siku kecil dengan sudut 30 derajat memiliki rasio sisi depan atau miring yang persis sama dengan Gunung Everest yang diukur dari kejauhan. Lebih dari sekadar rumus. Fungsi trigonometri adalah sin cos tan bukanlah satuan panjang, melainkan fungsi atau operator rasio. Mereka mengambil masukan berupa sudut dan menghasilkan keluaran berupa rasio atau angka desimal antara -1 dan 1 atau tak terhingga untuk tan. Misalnya, cos 60 derajat sama dengan 0,5. Ini berarti dimanapun Anda menemukan sudut 60 derajat dalam segitiga siku-siku, sisi sampingnya akan selalu tepat setengah dari sisi miringnya. Satuan sudut derajat dengan radian. Cara mengukur sudut itu ada 2, yaitu dengan derajat. Satuan paling umum satu lingkaran penuh adalah 360 derajat dan radian atau RAD adalah satuan standar dalam matematika dan fisika. 1 radian adalah besar sudut pusat lingkaran yang memotong busur sepanjang jari-jari lingkaran tersebut. Pi radian sama dengan 180 derajat. Sekarang lanjut ke rumus trigonometri yang utama, yaitu sin cos tan. Sinus atau sin mempunyai rumus depan atau miring yang biasanya disebut demi. D itu artinya depan dan mi itu artinya miring. Lalu kosinus atau cos yang mempunyai rumus samping atau miring yang biasa disebut dengan sami. Sa itu adalah samping dan mi itu adalah miring. Dan yang terakhir adalah tangen atau tan yang mempunyai rumus depan atau samping yang biasanya disebut desa, yaitu D adalah depan dan sa itu adalah samping. Lalu ada rumus perbandingan trigonometri kebalikan atau fungsi lengkap inverse dan di sini. Lalu ada sudut istimewa juga. Lingkaran satuan atau unit circle memperluas pengertian sudut yang awalnya hanya untuk 0 sampai 90 derajat. Bagaimana dengan sudut 120 derajat atau 300 derajat lingkaran?
Satuan sebuah lingkaran dengan jari-jari atau radius sama dengan 1 yang berpusat di titik asal 0,0 pada koordinat kartesius. Perannya, koordinat X pada lingkaran satuan adalah nilai cos 0. Koordinat Y pada lingkaran satuan adalah nilai sin O. Ini memungkinkan kita mendefinisikan trigonometri untuk sudut berapapun atau negatif lebih dari 360 derajat yang mengarah pada konsep gelombang fungsi periodik. Tes. Aplikasi praktis pengertian. Mengapa ini penting? Penerapan konsep dasar. Trigonometri memungkinkan pengukuran tidak langsung atau surveying atau triangulasi. Arsitektur dan teknik sipil. Menghitung tinggi bangunan tanpa perlu naik ke puncak. Menghitung kemiringan atap. Navigasi. Menentukan posisi kapal atau pesawat pengguna menggunakan sudut bintang atau sinyal GPS. Cara kerja GPS sangat bergantung pada trigonometri. Yang terakhir adalah fisika. Analisis vektor gaya, pergerakan, harmonik sederhana, atau bandul, pegas, gelombang, atau suara cahaya. Jadi, kesimpulannya adalah trigonometri adalah alat fundamental untuk memahami ruang, bentuk, dan gerakan yang menjembatani jarak dan sudut melalui perbandingan matematis yang konsisten. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.